Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yonas Crespone Baho dengan NIM 44462400080. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, saya akan menjelaskan tentang fisiologi kontraksi otot atau disebut dengan muscle contraction physiology. Nah, di sini saya akan merangkum sedikit, yaitu proses kontraksi pada otot rangka atau disebut dengan skeletal muscle, mulai dari tingkat makroskopis hingga interaksi molekuler. Yang pertama yaitu struktur otot rangka dan serabut otot. Otot rangka merupakan organ yang terdiri dari berkas-berkas serabut otot. Otot ini bertanggung jawab untuk gerakan volunteer atau bisa disadari oleh tubuh. Serabut otot ini adalah sel-sel otot yang memanjang dan dikelilingi oleh jaringan ikat. Serabut otot mengandung struktur kontraktil yang disebut dengan myofibril. Retikulum sarkoplasma adalah jaringan tabung yang mengelilingi setiap myofibril. Peran utamanya adalah menyimpan dan melepaskan ion kalsium yang sangat penting untuk memulai kontraksi. Yang kedua yaitu tingkat molekuler. Serabut otot tersusun dari unit-unit kontraktil berulang yang disebut sarkomer. Sarkomer adalah unit dasar fungsional otot rangka. Garis Z yaitu batasan yang memisahkan satu sarkomer dari sarkomer berikutnya. Filamen tebal atau miosin, protein kontraktil yang tebal berada di tengah sarkomer. Molekul miosin memiliki kepala yang akan berinteraksi dengan aktin. Filamen tipis yaitu protein kontraktil yang tipis melekat pada garis Z dan berinteraksi dengan miosin. Filamen tipis juga mengandung protein pengatur tropomiosin dan troponin. Pita 1 yaitu area yang hanya mengandung filamen aktin atau filamen tipis terbagi oleh garis Z. Pita H yaitu area di tengah sarkomer yang hanya mengandung filamen miosin atau filamen tebal. Garis M yaitu garis di pusat pita H, tempat filamen miosin saling berikatan. Kontraksi otot terjadi ketika filamen aktin dan miosin saling bergeser mendekat, yang menyebabkan sarkomer memendek atau disebut dengan sliding filament teori. Yang ketiga yaitu inisiasi kontraksi, adalah kontraksi otot dipicu oleh sinyal dari sistem saraf. Sambungan neuromuskular adalah titik pertemuan antara ujung saraf motorik dan serabut otot. Potensial aksi yaitu sinyal listrik yang dihantarkan oleh saraf. Ketika potensial aksi mencapai ujung saraf, ia melepaskan neurotransmitter, biasanya asetilkolin, yang memicu potensial aksi pada membran serabut otot. Potensial aksi ini menyebar ke seluruh serabut otot dan masuk ke retikulum sarkoplasma, menyebabkan pelepasan ion kalsium ke dalam sitoplasma otot. Yang keempat yaitu siklus jembatan silang. Ini adalah mekanisme molekuler inti kontraksi otot yang melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama ada pembentukan jembatan silang ion kalsium yang dilepaskan berikatan dengan protein troponin. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk pada kompleks troponin juga tropomiosin pada filamen aktin, sehingga situs pengikatan miosin pada aktin terbuka. Kepala miosin berikatan dengan situs pengikatan yang baru terbuka pada aktin, membentuk jembatan silang. Yang kedua, power stroke atau langkah kuat. Setelah pembentukan jembatan, kepala miosin melepaskan fosfat dan bergerak atau berion ke arah garis M. Gerakan ini menarik filamen aktin ke tengah sarkomer, menyebabkan pemendekan. Ini adalah langkah yang menghasilkan gaya kontraksi. Yang ketiga, pengikatan ATP dan pelepasan jembatan silang. Molekul ATP baru berikatan dengan kepala miosin. Pengikatan ATP ini menyebabkan kepala miosin melepaskan diri dari aktin. Jika tidak ada ATP, kepala miosin akan tetap terikat atau menyebabkan rigor mortis. Yang keempat, power stroke atau reaktivasi kepala miosin. ATP dirilis atau dipecah menjadi ADP atau adenosin difosfat dan fosfat oleh enzim pada kepala miosin. Energi yang dilepaskan dari pemecahan ATP ini
yaitu memompa. Kepala miosin kembali ke posisi energi tinggi, siap untuk berikatan kembali dengan situs aktin yang baru dan memulai siklus dari awal. Siklus ini berulang selama kalsium tetap tinggi di sitoplasma otot, menyebabkan pemendekan sarkomer yang berulang dan menghasilkan kontraksi otot. Relaksasi terjadi ketika potensial aksi berhenti, dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, dan situs pengikatan miosin pada aktin tertutup kembali. Kita melihat bahwa gerakan sekecil apapun itu, dari kedipan mata hingga angkat beban, diatur oleh keselarasan antara 3 faktor krusial di tingkat mikroskopis. Yang pertama ada potensial aksi sebagai perintah listrik. Yang kedua ada kalsium sebagai aktivator kimia yang membuka kunci. Yang ketiga ada ATP sebagai bahan bakar universal yang menggerakkan mesin, miosin, dan aktin. Kesimpulannya, kontraksi otot adalah keajaiban rekayasa biologis yang bekerja tanpa henti dalam diri kita. Ini adalah bukti bahwa kehidupan adalah energi yang diubah dari energi kimia atau ATP menjadi energi mekanik atau gerakan, semua diatur oleh ion kalsium. Maka setiap langkah, setiap senyuman, dan setiap detak jantung adalah hasil dari filamen miosin yang dengan tekun menarik filamen aktin, didukung oleh miliaran molekul ATP. Ingatlah selalu bahwa fisiologi kontraksi otot adalah narasi tentang bagaimana energi pada akhirnya diubah menjadi aksi. Terima kasih. Behind the scene. Kontraksi otot atau muscle muscle dan serabut otot rangka, otot rangka. Lupa lagi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Crespo Nebao. Saya dari tadi